channel gue yang selalu ngebahas kisah dan cerita kriminal yang terjadi di belahan dunia manapun. Kali ini gue mau ngebahas kisah yang cukup bejat menurut gue. Tapi sebelum gue cerita, gue ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, siapa tahu nyaman. Oke, kita mulai ceritanya. Tahukah kalian, kejahatan itu bisa menimpa siapa aja, di mana saja, dan kapan saja? Setuju? Pelakunya nggak harus orang yang baru kenal. Kadang orang di sekitaran kita yang menurut kita baik, justru bisa juga berpotensi melakukan kejahatan, cuy. Udah banyak banget kasus-kasus tentang orang-orang yang ada di lingkungan itu sendiri yang menjadi pelakunya. Seperti yang mau gue bahas pada video ini. Tentang seorang anak berusia 18 tahun guys, yang disekap dan dihamili sama bapak kandungnya sendiri. Sampai hamil berkali-kali guys. Gila gak tuh bapaknya? Kejadian ini terjadi di Amstetten, Austria. Anak ini bernama Elisabeth Fritzl. Dia disekap oleh bapak kandungnya sendiri yang bernama Joseph Fritzl selama 24 tahun. Anjir, 24 tahun. Dari umur 18 tahun disekap sampai 24 tahun. Berarti kira-kira sampai umur 42 tahun ya. Lama banget. Nggak ketahuan sama siapapun cuy. Termasuk ibunya Elisabeth yang tidak lain adalah istri dari bapak bejat ini. Kejadian ini bermula pada 28 Agustus 1984 silam, saat Joseph atau sang ayah Elisabeth ini manggil Elisabeth ke ruang bawah tanahnya cuy. Jadi mungkin keluarga ini punya ruang bawah tanah gitu kali ya, yang buat kerja. Biasanya kan ruang bawah tanah itu buat kerja atau nyimpen benda apa gitu kan. Saat ayahnya Elisabeth ini minta tolong buat bantuin bapaknya bawain sesuatu karena bapaknya lagi renovasi pintu ruang bawah tanah itu. Nah, pas pintunya sudah terpasang, si bapak bejat ini memaksa Elisabeth masuk ke dalam dan terus Elisabeth dibungkam mulutnya pakai handuk yang udah dikasih obat bius, guys. Nah, pas udah seharian si Elisabeth mungkin nggak kelihatan, ibunya nyariin kalang kabut. Terus langsung dilaporkan ke polisi juga dan datanglah polisi ke rumah Joseph ini, sang bapak bejat ini. Saat Joseph ditanya sama polisi seolah-olah nggak tahu apa-apa. Padahal nih orang tahu persis keberadaan Elisabeth 6 meter di bawah tempat polisi itu berdiri guys. Dengan mengatakan kalau si Elisabeth mengikuti aliran sesat. Padahal yang sesat kan bapaknya ya. Bapaknya nih emang gila. Sampai berminggu-minggu tetap nggak pulang juga cuy. Lalu ada surat yang mengatasnamakan Elisabeth bilang bahwa dia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Gua rasa sih surat ini cuma nakal-nakalan si Joseph bapak bejat ini kali. Nah, akhirnya polisi menghentikan lidikan tentang keberadaan Elisabeth ini guys setelah surat itu muncul. Selama 24 tahun dia tinggal di bawah tanah tanpa ada satupun orang yang tahu. Nah, si Joseph alias bapak bejat ini tiap hari masuk ke ruang bawah tanah itu. Kadang sampai menghabiskan waktu malamnya juga di dalam ruang bawah tanah. Ibunya pun atau istrinya si Joseph ini nggak merasa curiga karena dia mikirnya itu suaminya adalah pekerja keras. Jadi Joseph ini mungkin bilang sama istrinya di bawah tanah itu dia ngelakuin pekerjaannya, dia bener-bener kerja banget gitu kali ya. Padahal kenyataan buruknya tentang hilangnya Elisabeth itu ya ada di bawah tanah itu. Nah cuma nyekap guys, bapaknya juga udah berkali-kali melakukan pemerkosaan sampai hamil selama 24 tahun. Elisabeth udah ngelahirin 7 anak. 1 di antara 7 anak itu ada yang meninggal. Nah, yang 3-nya dibawa keluar sama Joseph nih dengan pakai cerita rumit lah yang seolah-olah bapaknya ini nemu anak terus disertai surat yang mengatasnamakan Elisabeth bahwa anak itu adalah anak Elisabeth dan meminta orang tuanya untuk merawat anak itu. Nah, sedangkan yang 3 lainnya masih sama Elisabeth disekap di bawah tanah. Tapi walaupun disekap, Elisabeth masih memberikan pendidikan layaknya manusia pada umumnya.
Dia berusaha memberikan kehidupan normal sama kayak anak-anak lainnya. Nah, sampai sekian lama penyekapan terjadi, akhirnya kejadian itu terbongkar. Pas anaknya Elizabeth yang usianya 19 tahun, yang bernama Kerstin, jatuh sakit. Terus Elizabeth memohon sama bapaknya ini biar dibawa ke rumah sakit, guys. Karena keadaannya si Kerstin ini udah bener-bener kritis banget. Setelah dirayu dan lain sebagainya, akhirnya si Joseph terpaksa harus keluarin Kerstin dari bawah tanah, dibawalah ke rumah sakit menggunakan ambulans. Namanya disekap ya guys, dengan keterbatasan semua hal. Si Kerstin ini mengalami gigi buruk dan giginya membusuk cuy. Mungkin kalau di sana kalau ada kejadian-kejadian kayak gini, ada hal-hal yang kayak gini, polisi langsung tahu kali ya. Karena yang bawakan si Joseph, mungkin polisi juga curiga nih sama Joseph, kok anak ini bisa penyakitan gini. Akhirnya polisi membuka lagi kasus hilangnya Elizabeth ini cuy. Selama seminggu polisi curiga, akhirnya kecurigaan itu mengarah ke si Joseph, si bapaknya Elizabeth ini guys. Mereka mulai membaca lagi surat-surat yang mengatasnamakan Elizabeth dan polisi nemuin ada kejanggalan di sini. Singkat cerita, pada 26 April 2008, si Joseph ini membebaskan Elizabeth untuk pertama kalinya selama 20 tahun disekap untuk menjenguk anaknya yang lagi dirawat di rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit pun memberitahu ke pihak polisi tentang kunjungan yang mencurigakan. Polisi langsung ngamanin Elizabeth ini cuy. Ya namanya bangke, mau dikubur, mau ditutupin kayak apa, bakalan kecium juga kan. Malam itu Elizabeth ditahan polisi buat ditanya-tanyain seputar putrinya yang dirawat ini guys, tentang penyakitnya, tentang siapa bapaknya ya kan. Dan akhirnya Elizabeth menceritakan semua fakta mengerikan ini ke kepolisian. Dan Elizabeth juga memberitahu bahwa Joseph yang tidak lain adalah bapak kandungnya Elizabeth ini adalah bapak dari anaknya yang dirawat dan anak-anak yang diasuh oleh orang tua Elizabeth itu. Tidak menunggu waktu lama, Joseph pun ditangkap di rumahnya cuy. Dan anak-anak Elizabeth yang masih di ruang bawah tanah itu pun dibebaskan. Rosemary, sang ibu Elizabeth, melarikan diri walaupun dia tidak tahu apa-apa tentang penyekapan itu. Ya mungkin shock atau gimana, gue gak tahu ya. Dan semua yang pernah menyewa rumah itu pun, yang pernah menyewa lantai dasar rumah itu pun gak pernah tahu kalau ada penyekapan di bawah tanah tersebut. Singkat cerita, Joseph diganjar hukuman seumur hidup atas perbuatannya pada Maret 2009. Dan Elizabeth hidup dengan identitas baru dan menjalani kehidupan normal, namun masih dengan pengawasan CCTV dan penjagaan cuy. Saat kasus ini mencuat, tidak ada yang diizinkan untuk memfoto atau lainnya dari Elizabeth buat ngilangin jejak masa lalunya mungkin ya. Elizabeth pindah ke desa kecil di Austria. Dia pun malah jadi terobsesi dengan kebersihan, karena tahu sendirilah hidup di bawah tanah dengan keadaan yang ya benar-benar kayak gitu doang ya kan, pasti jorok dan lain sebagainya. Dan menurut yang gue baca nih, hanya Elizabeth jatuh cinta dengan seorang penjaganya, usianya masih 23 tahun, berarti lebih muda dari Elizabeth ya, dan menjalani kehidupan normal kayak manusia pada umumnya. Ya itulah cinta ya, itulah kekuatan cinta guys. Tidak akan peduli seperti apa masa lalu seseorang, yang terpenting kedepannya menjadi lebih baik. Karena orang yang mau dengan kita akan melihat dan menilai semuanya yang ada pada diri kita itu baik di mata mereka. Tapi sebaliknya, jika orang itu tidak suka sama kita, dia akan menilai semua hal yang berkaitan tentang kita akan buruk. Ya begitulah. Oke, demikian kisah Elizabeth Fritzl yang disekap 24 tahun oleh bapak kandungnya sendiri. Guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye.